saya 23 tahun. Di sini saya akan sharing mengenai materi tentang promosi kesehatan. Saya asli dari Subang. Iya. Sebelumnya saya pengen kenalan dulu sama teman-teman. Mulai dari katanya. Saya Budi Lestari, asal saya dari Bogor. Bogornya di mana kan? Usianya berapa kan? OTW 21. Selanjutnya Nama saya Asri, asal dari Tambun. Usianya berapa tahun? Mau 19. 19 tahun. Seumuran. Sama saya. Terus Siti Sarah Maulana dari Cimahi. Dari mana? Ya. Oke, langsung aja ya ke materi. Di sini materinya yaitu pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan. Di sini saya membuat 10 pertemuan. Yang pertama ini ada 4 pertemuan. Ada konsep, prinsip, dan teknik pendidikan kesehatan. Lalu pertemuan kedua, konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Yang pertemuan ketiganya, konsep promosi kesehatan di rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas. Dan selanjutnya, konsep pemberdayaan klien. Ini untuk 4 kali pertemuannya. Dan selanjutnya saya akan membuat 6 penugasan untuk teman-teman yang ada di sini ya. Yang pertama, Penkes keluarga atau lebih kita kenal pendidikan kesehatan. Ada yang udah gak asing sama kata-kata pendidikan kesehatan? Udah pernah tahu sebelumnya? Belum. Belum ya. Terus yang kedua, promosi kesehatan kepada masyarakat. Nah, nanti di sini mungkin penugasannya membuat poster. Kalau untuk pendidikan kesehatan, nanti saya akan memberikan tugas membuat satuan acara penyuluhan yang nanti akan saya jelaskan formatnya seperti apa. Terus sasarannya itu ke keluarga. Nanti materinya boleh pencegahan penyakit atau apa aja boleh ya. Jadi itu boleh di rumah gitu ya, Mbak? Iya, boleh. Terus selanjutnya ada role play promosi kesehatan di rumah sakit. Ini kan ada berenam ya. Nggak harus di rumah sakit ya, di klinik ataupun di puskesmas juga bisa. Jadi seakan-akan kita melakukan promosi kesehatannya di puskesmas atau klinik. Misalnya tetehnya tadi siapa namanya? Siapa? Yang keras ya? Tahu bisa kali. Tarik. Suji. Nah, nanti misalnya jadi yang memberikan pendidikan kesehatan yang pembawa materi, terus nanti tetehnya jadi moderatornya. Berenam bareng-bareng. Iya. Terus selanjutnya ada pembinaan keluarga. Kurang lebih sama seperti pendidikan kesehatan ya. Tapi kita nanti ada 1 minggu misalnya 3 kali pertemuan. Yang pertama untuk memberikan materinya terlebih dahulu. Terus nanti kita kunjungan lagi yang kedua untuk mereview apakah sudah mengetahui apa yang kita jelaskan dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiganya evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada Penkes kepada lansia. Terus selanjutnya ada Penkes boleh ke individu, keluarga ataupun kelompok khusus. Nah, jadi di sini kan ada 10 pertemuan ya. Mungkin pertemuan sekarang saya menjelaskan tentang pendidikan kesehatan. Nanti selanjutnya minggu kedua saya kasih penugasan Penkes. Terus minggu ketiga lagi saya menjelaskan yang prinsip
konsep dan teknik promosi kesehatan. Jadi Selang-seling. ya selang-seling ya, biar nggak bosan. Nah, mau nanya itu yang kayak pada lansia kita harus ke panti jompo. Enggak. Jadi kalau misalnya terus tadi siapa namanya kan? Asri. Ya, Asri. Kalau misalnya nanti punya tetangga atau nenek, kakek boleh. Oh, berarti nggak harus orang dari yang jauh-jauh gitu ya? Ya, nggak harus. Keluarga juga tetap nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain lagi? Kan jangan malu. Kita sharing ya di sini. Kenapa teh? Bingung manggilnya apa? Bingung manggilnya apa? Mbak. Ibu lah. Ibu. Boleh panggil ibu, boleh apa aja. Terus sebelumnya udah pernah bikin leaflet. Apa tuh? Leaflet tuh jadi kayak lembar balik. Nanti tuh isinya ada definisi, misalnya kita mau materinya mengenai pencegahan penyakit diabetes mellitus misalnya. Nah, nanti di dalamnya itu isinya definisinya, pencegahannya, terus komplikasinya. Pernah kan ya? Nah, nanti medianya pakai leaflet, terus nanti didokumentasikan. Itu foto penyakitnya? Apa foto apa? Foto pas kalian melakukan PNS. Oh. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Itu yang dari tadi dikerjainnya nanti kan ya Bu, pas kita udah kelar penkes. Enggak, jadi penkes apa gimana? udah jadi nanti kan PNS nih. Media yang kita kasih ke sasaran kita itu menggunakan leaflet. Oh, jadi kita bikin itu dulu, baru nanti Iya. kita menjelasin ke keluarganya Iya. pakai itu. Oh, iya. Cuman itu jadi pegangan kita aja. Tuh. Tapi nanti bikinnya, misalnya minggu depan penkesnya ya, berarti kan harus dipersiapkan sebelumnya satuan acara penyuluhannya sama leaflet yang akan kita berikan kepada sasaran kita. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Ada yang masih bingung nggak? Ada lagi? Enggak. Langsung ke materi aja ya. Nah, sini ada pendidikan kesehatan. Sekarang kan kita membahas konsep, prinsip, dan teknik pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi klien. Di mana tujuannya itu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidik atau promosi kesehatan. Jadi diharapkan setelah kita memberikan pendidikan kesehatan itu, pasien yang kita berikan informasi itu dapat memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu ya. Terus di dalam pendidikan kesehatan ini ada 3 unsur yang meliputi input, yaitu sasaran pendidikan. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita akan memberikan pendidikan kesehatan itu kepada siapa, kepada lansia kah, individu kah, atau kelompok. Jadi harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa ya. Terus yang kedua yaitu proses, dimana proses ini adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya seperti tadi, menggunakan leaflet. Ketika kita memberikan informasi kan ada timbal balik ya. Kita memberikan informasi,
Lalu nanti si klien yang kita berikan informasi itu diharapkan bisa memahami dan mengerti dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu ada yang ketiga itu output, di mana untuk melakukan apa yang kita harapkan itu bisa sampai kepada sasaran yang kita tuju. Jadi diharapkan setelah dilakukan pendidikan kesehatan itu mereka mengerti. Nah, hasil yang diharapkan dari suatu promosi kesehatan ini yaitu mengubah perilaku. Misalnya yang tadinya perilakunya tadinya buang sampahnya sembarangan, jadi buang sampah pada tempat. ya seperti itu ya, karena kan udah dikasih pendidikan kesehatan sebelumnya. Terus untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang kondusif oleh sasaran dari promosi kesehatan menurut Mata Atmojo tahun 2012. Nah, apa sih persiapan pendidikan kesehatan? Yang pertama, kita harus tahu dulu tempat atau lokasinya, mau di mana, mau di rumah kah, atau di rumah sakit atau klinik ataupun puskesmas. Nah, materi yang kedua ini materi. Tadi sama yang tadi kita bahas, materi di sini ini maksudnya adalah tentang satuan acara penyuluhannya, materi yang kita akan bawa kepada klien yang akan kita beri informasi. Misalnya seperti tadi pencegahan penyakit kah, atau pengendalian risiko infeksi. Tergantung kita mau memberikan materi kepada klien yang kita tuju itu apa. Terus media, nah medianya ini yang tadi leaflet. Kalau untuk PNS kan leaflet ya. Kalau misalnya senam juga bisa, tapi nanti jadinya satuan SOP, jadi SOP. Ya. Terus selanjutnya adalah metode. Nah metodenya itu nanti diskusi kah atau FGD, demonstrasi atau simulasi. Jadi maksudnya diskusi ini sama seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi saya misalnya memberikan materi kepada klien yang kita tuju. Jadi ada timbal balik. Seperti itu. Prinsip pendidikan kesehatannya itu merupakan kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja, sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan sikap dan kebiasaan sasaran pendidikan. Yang kedua, pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya itu sendiri. Yang ketiga adalah pendidikan adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, atau kelompok dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Jadi diharapkan setelah kita memberikan pendidikan kesehatan dapat merubah perilaku seseorang atau mengubah pola hidup yang tadinya buruk menjadi baik. Terus pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan terhadap individu, keluarga, ataupun kelompok dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya itu sendiri. Selanjutnya ada konsep pemberdayaan klien, di mana masyarakat ini mencakup pembangunan masyarakat, lalu community based development, pembangunan yang bertumbuh pada masyarakat, dan tahap selanjutnya muncul istilah pembangunan yang dipindahkan masyarakat. Maksudnya itu pemberdayaan klien di sini bisa pembinaan keluarga atau pembinaan masyarakat. Jadi kita nanti kunjungan dengan memberikan pendidikan kesehatan yang kita kasih materinya terhadap klien kita.
pembatasan kebudayaan masyarakat. Nah, batasan kebudayaan dalam bidang kesehatan ini meliputi upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara bertahap. Lalu ada prinsip pemberdayaan masyarakat, di mana prinsipnya ini ada 5. Yang pertama, menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan gotong royong masyarakat. Yang ketiga, menggali kontribusi masyarakat. Yang keempat, menggali kemitraan. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi daerah dalam mengambil keputusan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Itu Bu yang FGD apa ada Bu? FGD itu fokus group discussion. Jadi sama kayak gini kayak kita, lebih ke diskusi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada yang masih bingung nggak? Untuk minggu depannya udah siap belum penugasan membuat pendidikan kesehatan? Siap. Siap ya. Udah tahu sasarannya ke siapa? Belum. Di sini ada tadi itu Menkes ke keluarga ya. Bu, penugasannya Menkes ke keluarga. Ya, Berarti kita bikinnya yang kayak tadi itu ya Bu, yang kata pengertian, definisi gitu. Apa? Leaflet. ya. Leaflet. Report. Jadi kita bikinnya dua, yang pertama satuan acara penyuluhan dan yang keduanya itu medianya leaflet. Itu kalau satuan acara penyuluhan itu gimana Bu? Kurang lebih formatnya seperti ini ya. Nah, di sini format acara satuan penyuluhan. Nanti topiknya apa? Misalnya pencegahan penyakit, Diabetes mellitus, kayak tadi. Subtopiknya itu misalnya kalian mau menjelaskan apa dulu? Definisi, pencegahan, komplikasi. Pokoknya yang penting-penting kalian simpennya di subtopik itu. Tuh. Kayak judul-judul yang tadi. Ya. Terus sasarannya ke siapa? Ke keluarga atau ke individu atau kelompok? Kalau ke teman-teman berarti kelompok masuknya. Ya. Terus targetnya berapa orang? 2 orang kah? 3 orang atau? Target itu yang kita sampaikan ada berapa orang gitu? Apa gimana? Iya, bebas boleh. 1 orang sasaran. 1 orang gitu nggak apa? Berapa? Tapi harus ada kan buat nanti dokumentasi. Ajak teman. Atau gantian-gantian juga bisa. Atau ajak kakak, Jadi saudara. tugasnya sendiri. Iya, ini tujuan dulu. Kayak keluarga cuma itu. Bisa lah. Bisa ya. Terus ini hari atau tanggal. Harinya hari apa nanti? Misalnya hari Senin besok, Senin depan. Tanggal berapa? Waktunya berapa menit nih? 15 menit kah atau 20 menit? Tempatnya di mana? Nama lokasinya. Ya.
tujuan instruksional umum atau TIU, yaitu kemampuan akhir yang akan dicapai setelah mahasiswa mampu menyelesaikan kegiatannya. Misalnya, setelah mendapatkan penjelasan mengenai pencegahan penyakit diabetes mellitus selama 20 menit kepada Nyonya R misalnya, diharapkan dapat memahami penyakitnya dan mengetahui pencegahan tentang diabetes mellitus. Katanya seperti itu ya. Ini yang kayak yang ini. itu. Ya, nanti isinya kayak gitu. Terus yang selanjutnya Itu kan ada tujuan khusus sama tujuan umum, Bu. ya Sama isinya. beda. Ini yang tujuan instruksional khususnya itu merupakan penjabaran dari satu topik pembahasan. Misalnya ini nyambung sama tadi subtopik. Misalnya tadi kan definisi pencegahan penyakit diabetes mellitus. Berarti di sininya menyebutkan kembali mengenai diabetes mellitus, pencegahannya seperti itu. Poin-poinnya lah. Terus ini strategi penyampaiannya, metodenya nanti ceramah atau tanya jawab. Saya gengsi lagi tuh sama keluarga. Kenapa gengsi? Sama teman aja nggak apa-apa kan ya, Bu? Gak apa-apa. Enggak dong, kan ininya keluarga temanya. Pulang dulu dong. Mas saya mau nanya sih diledekin, Bu. Iya, kagak serius keluarga saya. Ntar bilang, ini ngapain sih di depan digituin lagi, Bu? Lagi ini kerjain tugas gitu pendidikan kesehatan. Keluarga teman boleh kan, Bu? boleh. Kan intinya keluarga ya. Boleh. Boleh ya. Iya sih. Kamu itu ya, maksudnya gini loh, kalau misalnya keluarga kamu tuh ini loh bukti kamu kuliah tuh Iya, hasilnya tuh ini nih. Pak, keluarga saya mah kagak ada yang serius, Pak. Iya. Jadi latihan buat kamu, latihan buat kamu kayak latihan mental gitu loh. Iya. Gue, waduh, mentalnya langsung jatuh. Parah banget. Kan pertama ke keluarga dulu, nanti ke rumah sakit, ke klinik. Harus berani. Lebih berani ke rumah sakit sih, Bu. Iya. Terus yang media ini kalian bisa menggunakan TikTok. Iya, kayak tadi ya, Bu. Udah pernah bikin leaflet sebelumnya? Pernah ya? Aplikasinya apa? Di mana, di Publisher atau? Saya ketik. Gimana sih? Nanti saya kasih contohnya. Banyak kok cari di Google. Contohnya itu jadi kan yang dilipat-lipat itu loh, tau kan? Kalian suka nemuin nggak di rumah sakit? Pernah kan ke rumah sakit? Ada kan di lab tentang pencegahan penyakit. Ada kan ya? Nanti dilipat, misalnya kayak gini. Terus nanti dilipat gini, pas dibuka tuh isinya tuh ya itu definisi yang itu loh. Tahu kan ya? Ini tahu nih. Tapi hampir sama kayak laporan gitu nggak sih, tuh? Beda. Iya, sama. Lebih ringkas. Kalau laporan ini yang tadi ininya satuan acara penyuluhannya, ininya nih, ini namanya laporan. Terus saya kira ada kayak DSDO-nya gitu. Beda, kalau leaflet itu lebih ringkas. Cuma ngejelasin kayak definisi. Tapi contoh kalian gitu ya di hias-hias kasih gambar, karena kan lebih menarik yang banyak gambarnya itu. Siapa tadi namanya? Sarah. Udah pernah bikin? Kalian ada yang udah pernah bikin juga belum? Nanti cari-cari ya. Terus nih isi materi yang disampaikannya. kayak gimana? Ya
materinya misalnya mau ngangkat apa, pencegahan penyakit. Katarak Katarak. misalnya. Ya berarti materinya tentang definisi katarak, cara pencegahannya, kayak gitu. Jenis-jenisnya, yang gitu. Judul-judulnya aja ditulis di materi. Semuanya kan materi. Definisinya apa, dari mana sumbernya. Kayak bikin makalah. Iya, tapi formatnya pakai yang ini. Tuh ya. Oh, diisinya di situ. Ya, bagian materi. Nanti setelah materi kegiatan pendidikan kesehatan ada 3: pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Nanti tabelnya seperti ini: nomor, kegiatan, penyuluh, keluarga pasien, waktu. Jadi kegiatannya misalnya pembukaan ya, itu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Jadi jangan langsung saya mau ngasih materi ini. Jadi kita perkenalan diri dulu biar bina trust-nya terjaga, rasa saling percayanya terjaga. Terus cara ngisi yang di tabelnya gimana, Bu? Ini Kayak gitu, Ya. ada salam gitu ya. ini kegiatan, berarti di kegiatannya ya, pembukaan. Kegiatannya ini mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, terus menjelaskan tujuan dari penyuluhan yang tadi itu loh, tujuan umum, tujuan khusus ya, terus kontrak waktu. Jadi kan harus ada kontrak waktu terlebih dahulu ya. Misalnya saya akan memberikan materi mengenai pencegahan penyakit diabetes mellitus, kurang lebih waktunya selama 20 menit. Terus ini isi yang tadi ya, pembukaan. Terus selanjutnya tahap penyajian. Masih di pembukaan. Enggak, di ini kegiatan inti. Terus Penyuluhnya nama kita di keluarga atau pasiennya itu, jadi respon mereka seperti apa, misalnya menjawab salam, memperhatikan, memberikan materi, seperti itu kurang lebih. Nah di sini kegiatan intinya itu menyampaikan materi, terus sebutkan definisi pencegahan, jenis-jenis, dan lainnya. Ya, Misalkan di waktu itu kayak kita kayak lihat waktunya berapa menit buat pembukaan berapa. ya. Misalnya pembukaan 5 menit, kegiatan inti kan banyak berarti ya, 10 menit atau 15 menit, terus penutupnya 5 menit. Jadi kan sama kayak yang waktu ini, yang di atas. Nih, waktunya tuh. Terus penutupnya memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Misalnya, ibu, bapak, saya sudah memberikan penjelasan tentang diabetes mellitus, apa ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian juga harus bisa menguasai materi yang disampaikan. Terus memberikan pertanyaan, misalnya nggak ada respon dari si klien tersebut, berarti kita nih yang harus peka nanya ya. Tadi definisi ini apa Pak? Terus pencegahannya apa? Gitu. Terus kesimpulannya apa? Lalu penutupnya mengucapkan salam. Udah. Ininya isinya sama kayak yang tadi. Seperti itu. Nanti ada evaluasi, bisa tadi yang tanya jawab. Biasanya
biasanya sih kalau misalnya dilakukannya beberapa orang, berarti kan ada observer. Kalau misalnya dilakukannya beberapa orang, misalnya 5 orang, ada yang jadi pematerinya misalnya Teh Asri, Teh Puji, Teh Puji, terus moderatornya Teh Asri, terus notulennya apa tadi? Sarah. Terus nanti yang lainnya jadi fasilitator. Jadi kalau misalnya banyakan itu, misal teteh nih memberikan penyuluhan kesehatannya ada ke 5 orang. Nah, si satu fasilitator itu juga satu klien buat didampingi. Jadi biar biar fokus. Terus yang lainnya jadi observer. Gitu. Berarti kalau tugasnya sendirian itu Langsung aja ke materi siapa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, kan tugasnya kan di rumah ya keluarga. Ya. Pas kita observasi ke keluarga itu atau di videoin atau enggak kan? Cuma langsung ditulis aja gitu. Ya misal di videoin atau enggak gitu. Di foto paling tidak dokumentasi. Jadi biar saya tahu benar ngerjain atau enggak. Iya Bu. itu nggak harus ke keluarga kan? Keluarga aja. Katanya mau ke keluarga teman. Enggak, maksudnya kayak ke teman-teman sekitar dikumpulin jadi satu gitu. Boleh. Gitu aja deh, lebih ringan. Pikiran saya lebih ringan. Oh, kalau keluarga kenapa? Wah berat Bu. Keluarga sih gak yang bisa serius. Ketawa mulu nanti saya. Ya dibilangin jangan ketawa, ini buat tugas gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Berarti nanti penugasannya minggu depan. Hari Sabtu lagi dikumpulin atau hari? Iya, Sabtu. Jadi kalian bisa nyicil buat SAP-nya dulu. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya langsung kan berat. Jadi nyicil SAP-nya dulu, terus bikin request-nya. Jadi request sama SAP yang di materi itu harus sesuai, harus sinkron. Kasih lihat aja ketika contoh slide searching. Belum kebayang ya slide-nya? Kebayang? Kebayang Pak sedikit. Soalnya ada definisinya kayak gitu. Ada jarak. Halo kan. Di tab baru aja begitu. Nah, seperti ini. Oh kayak brosur ya? Saya pernah Bu, iya saya pernah Apa? Iya dari Nah, Oh kita bikinnya kayak gitu juga Bu? iya. Di print? Iya di print. Kan nanti Dibagi. Kan lu gue banget. nih, Oh iya iya. ya kan? Tahu saya. Bisa dibikin di aplikasi Canva juga bisa. Kalau misalnya ngerjainnya di komputer atau Iya, laptop, Canva. di Publisher juga bisa. Tinggal ngetik doang. Kalau di Publisher itu lebih gampang karena udah ada temanya, jadi kita tinggal ngisi-ngisi. Di Canva juga ada. Canva juga sama sih. Tergantung kebutuhan. Mau bikinnya di mana? Ya kan ada gambaran sebenarnya. Ini definisi, pencegahan misalnya harus ada logo harus, nama, identitas, sama NIM. Ini nanti dibaginya ke orang-orang yang kita jelasin. Iya. Oh iya. Jadi dibagiinnya di akhir, biar mereka fokus sama apa yang kita Ngomongin. omongin. Ya Pak.
Terus nanti depannya boleh pakai foto kampus nggak sih Bu? Bangga Iya, kampus. Logo aja. Logo aja kan Oh. untuk depannya itu. Fotonya kan kafe. Bangga Pak, saya bangga. Logo kampus aja Bu ya? Iya. Kayak gitu ya? Kecil. Logo kampus kayak gini. Nah, nanti di sini tuh tema yang akan kita angkat itu apa? Bisa ada bisa. Temanya ini ya, pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit. Penyakit apa aja Bu? Ya. Dikumpulkannya hari Sabtu. Jadi ke saya udah ada SAP-nya sama leaflet sama dokumentasi. Siap Bu. Siap? Nanti saya minta semuanya Bu. Minta PPT yang tadi semuanya. Oh iya. PJ-nya siapa? Ayo. Kemarin lu. Saya siapa? Udah nggak usah banyak-banyak dia. Rumah lu deket di sini. Di rumah. Mau? Ayo siapa? Tam. Siapa di PJ-nya biar saya gampang koordinasinya. Ayo siapa? Pimpah. Enggak. Jadi nanti saya hubunginya ke Tadi. Tari. Puji Trio Lestari kan? Namanya. Ayo kenapa jangan bisik-bisik? Ada yang mau ditanyain lagi? Temen-temennya yang 3 orang nanti juga sama Sabtu gitu. Biasanya masuk semua? Enggak. Biasanya berempat. Ya. Yang satu terus ke sini, online terus dia. Gimana? Itu yang namanya mengabdi, dia belum pernah ke sini. Ikut offline. Paket nih. Udah ada brand. Jadi dari awal belum pernah Dulu. Tapi katanya dia sebulan lagi Bu. Februari ini balik ke sini. Oh jadi baru masuk nanti bulan depan. Iya. Siapa yang sakit? Mekarsari Pak. Oh, masih tak? Masih online. Dia katanya kerja mau sebulan lagi nanti ngeluarin diri. Tapi saya ngecek di RIP doang Pak. Sabar ya. Sabar ya. Jadi mau ditanyain lagi? Siap ya, Sabtu dikumpulin. Dikirim lewat email. Emailnya boleh ditulis Tika Wahyuni 52 @gmail.com. Itu yang ambulat ya? Iya. Kita Wahyuni 52. Digabung Bu tulisannya. 22 tahun. Itu yang dikirim ke email apa aja Bu? Yang
Semuanya? SAP-nya, Sama leaflet. leaflet, sama dokumentasi. Dokumentasi. Berarti Foto. masuknya di SAP ya, disisipkan di setelah materi. Jadi 2. Contohnya pengen 3 ah. Pas pembukaan, pas memberikan materi, sama penutup. Pembukaan, pemberian materi gitu. Itu dijadiin apa PDF dulu Bu fotonya biar jadi satu gitu. Apa langsung satu-satu? Langsung aja. Langsung ke email. Kirim fotonya satu-satu. Tadi di satu di SAP setelah materi. Jangan lupa daftar pustakanya. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau tanyain lagi enggak? Udah ada gambaran mau kasih materi apa nanti? Belum. Mau nyari yang gampang. Penyakit yang gampang. Benar nih. Belum ada gambaran sama sekali. Belum Bu. Bisa Nama penyakitnya belum. diabetes mellitus, bisa kolesterol, bisa Kolesterol ya Bu yang sering ya Bu? terus darah tinggi, bisa misalnya diet darah tinggi, bisa yang darah tinggi nggak boleh makan apa aja, Mah. bisa gastritis. Ini mending mah aja nih Mbak. Yang sakit mah. Banyak kan itu pempe tuh. Asam lambungnya naik. Iya. Begitu obesitas juga. Iya. Ngomongin makanan jadi lapar nih. Mana dingin ya Pak? Udah pada sarapan dulu. Alhamdulillah udah. Nanti ini materinya saya kirim ke Tari. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah. Ayo mau sharing-sharing apa lagi? Kita lagi mikirin penyakit. Yang gampang-gampang aja. Masih ya Bu ya, gampang ya. Boleh. Diare minggu sana dong. Boleh. Ya nggak. Iya. Nanti tinggal dibuat SAP-nya sama Rika. Bu sih lupa Bu SAP yang mana sih Bu tadi? Ini namanya SAP. Format SAP. Ini tuh format satuan acara pendidikan. Sudah satuan acara penjualan ya. Balik. Bisa dipahami ya. Ada yang Berarti nggak usah bikin makalah lagi Bu. mau bikin? Enggak. Boleh. Oh iya. Makalahnya. Ya kan tem apa topiknya udah langsung di materi ya Bu ya. Yang C itu ya Bu ya. Iya, Maksudnya.
Coba tadi topiknya apa? Nama penyakitnya. Misalnya, Kayak penyakit mah. misalnya pencegahan penyakit Oh, iya, iya. gastritis gitu ya. Terus tadi subtopiknya apa? Definisi. Ya, terus Definisi, terus cara pencegahan. ya, Kayak gitu. sasarannya Sasarannya teman-teman. terus targetnya Misalnya 5 orang gitu ya. ini ada bisa ya dari tanggal, waktu, tempat. Jadi tujuan umumnya ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Puji kayak tari. yang ditanya ngejelasin apa Bu? Iya. Yang ngejelasin yang mau kita materi yang mau kita sampaikan juga. Itu bukan tujuan khusus Bu. Ini. Oh iya, tujuan khusus. Kalau tujuan khusus, ini tuh jawaban dari subtopik misalnya. Tadi kan subtopik definisi likoid, sama menyebutkan kembali pengertian likoid. Oh iya. Gitu ya. Nah, kalau tujuan umum, setelah mendapatkan penjelasan yang tadi berapa menit terhadap nyonya R, diharapkan dapat mengalami penyakit dan memberi pencegahan penyakitnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih bingung? Udah tergambar ya leafletnya. Diusahakan jangan terlalu banyak tulisan, jadi singkat, padat, dan jelas, bisa dipahami. Nanti materinya saya kirim ke Fuji ya. Kenapa Fuji ada yang ditanyain? Kenapa Asri? Berarti itu Senin Selasa pulang. Tadi namanya ikan aja Cimahi. Tampil.
misalnya temannya jadi ibunya ceritanya gitu ya. Oh gitu. Tetangga juga boleh. Lebih parah itu lebih parah dari grogi bu grogi ya bukan grogi mulutnya kamu tadi saksi begini waduh Ada yang mau saya minta lagi. Ya. Jadinya Puji mau bikin tentang oh ya gimana gampang kalau Asri mah aja sih bu teman saya pada punya penyakit mah soalnya kayak memang pernah sebelah banget Sarah banyak kan apa masih nyari masih nyari. Topik mungkin ada tambahan. mari pak Bayang belum? sudah pak Udah ya, bisa ya. Gampang kok, gampang. seru pak pelajaran Iya, kalian kan nanti ke keluarga dulu. Itu kan lebih dekat sebetulnya. Lebih gampang karena keluarga. Makanya kenapa dianjurin ke keluarga dulu, terus baru ke orang lain. Masa kita sebagai perawat di keluarga tidak merawat keluarga kita sendiri ya kan? berat pak Di situ kan ngelatih mental kalian dulu. Kalau ketemu kalian mah nanti jadinya ngobrol Iya. gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan dari teman ke teman juga tahu. Itu yang diharapkan. Jadi ada lagi tugasnya lagi yang kita ya masuk ke komunitas bukan, tapi jangan dia lagi nanti ya kan? Nanti dia lagi. Misalnya ke lansia kan dekat posyandu. Misalnya rumahnya suka ada posyandu. Itu kasih tahu promosi pelatihan di pendidikan, promosi atau sama kelas atem juga boleh, kan komunitas itu juga banyak orang tua kan di ya kan di atem banyak orang tua kan baru nanti ke puskesmas. Nah, itu kan nanti kalian mulai bikin proposalnya dulu kayak gimana. SAP itu nanti di dalamnya proposal. Nah, di dalam proposal itu kan harus ada permohonan dulu kan. Kayak gimana materinya apa aja yang boleh disampaikan. Kesediaan waktunya kita menunggu keputusan dari puskesmas atau politik tersebut. Begitu juga sama rumah. Gitu. Bayang ya, gampang kok. Ya, melatih kalian berbicara, mental, dan kepercayaan diri. Gitu. Lebih ke sana dulu lah. Kalau penguasaan materi kalian bisa baca kok. Ya. Kan kemarin udah jago. Udah belajar patofisiologi kan? Nah, udah kebayang. Ya, berat nggak? tapi nggak diharuskan ke keluarga dulu kan pak Kamu kayaknya berat banget deh ke keluarga. Iya, Pak. Parah banget. sampai dingin pasti pak pikirin Iya nggak apa-apa sih, maksudnya sama yang seperti keluarga itu komunitas yang kayak gimana, yang kecil kan, komunitas yang kecil silakan.
Kayaknya berat banget hidup di keluarga ini. Ketawa mulu Pak. Justru nggak apa-apa, sih. Kalau saya Enggak deh Pak. Nanti keluarganya bangga. bangga loh gitu. Bukan banget sih Pak, diledekin Pak. Saya aja nih ya Pak, masuk kuliah di cie, kuliah di ya Allah. Diciciin saya Pak. Gak apa-apa justru matiin mental kamu ya. Keluarganya kocak berarti ya. Itu aja Butika dari saya. Gampang kok ini mah. Nanti kalau ada apa-apa ke Butika aja. Seru. Seru tapi kamu keluarga ini. Parah. Terima kasih Pak Topi yang sudah menambahkan. Ya paling materi dari saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung tanyakan ke PJ-nya dulu, nanti PJ baru ke saya. Ya. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih Bu. Bu. Ya, sama-sama. Bisa lo langsung ngerjain bareng-bareng. Biar enak diskusinya.